Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita senantiasa panjatkan atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Di antaranya ada dua nikmat yang paling besar, ialah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya, yang mana di langit dihiasi dengan bintang dan rembulan yang bersinar di waktu malam, dan matahari yang bersinar di waktu pagi. Dan di mana oleh Allah di bumi dihiasi dengan pepohonan yang rindang dan lautan serta gelombang yang menerjang seluas mata memandang. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman menyembah Lat dan Uzza ke zaman menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh beliau yang telah mensyiarkan agama Islam baik secara sembunyi-sembunyi hingga menjadi secara terang-terangan, dan kepada dan sahabat beliau yang mana oleh sahabat yang telah membantu Rasulullah ke laut sama mendayung, ke gunung sama mendaki, rugi sama ditanggung, untung sama dibagi, hanya demi menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di atas permukaan bumi yang fana ini. Doa restu kepada alim ulama, baik ulama yang bertitel mutakhaddimin maupun ulama yang bertitel mutaakhir, yang muktabar kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takzim wal ikraman kami kepada Abi di Kubah, Abun di Makbarah, dan kepada Abu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takzim wal ikraman kami kepada Abi Muda beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji dan Baitus Sabri, yang setia mengajarkan kami baik siang maupun malam, dan kepada seluruh santri daerah Baitus Sabri yang masih setia menuntut ilmu di daerah Baitus Sabri. Tidak saya panjangkan lagi mukaddimahnya, langsung saja kita masuk ke dalam pidato yang berjudul memuliakan ulama dan larangan menjauhinya. Yang berjudul memuliakan ulama dan larangan menjauhinya. Sebelum kita mengarungi pembahasan yang terlalu panjang, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah
marilah kita bersama-sama waspada dalam ketaatan kita kepada Allah. Marilah kita membenahi diri bagaimana sebaiknya tindakan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan kita yang teramat penting bagi kita adalah saling mengingatkan di antara kita, saling menasihati dalam urusan penyempurnaan iman dan sabar, lantaran beratnya tuntutan Allah Subhanahu wa taala buat nafsu kita, yaitu yang berupa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi dalam menyebar luaskan ilmu-ilmu agama, menunjukkan mana yang hak dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat perjuangan para ulama, orang-orang bisa terhindar dari kesesatan dan dapat mengayuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulama itu diibaratkan lampu yang dapat menerangi hati yang gelap. Sekiranya tidak ada ulama di dunia ini, pastilah manusia akan hidup dalam kegelapan serta bergelimangan dalam dosa, di mana mereka yang kuat menguasai yang miskin tanpa memperdulikan rasa kemanusiaan. Kejadian itu bisa terjadi hanya karena bimbingan dari para ulama sudah tidak lagi digubris lagi. Coba bandingkanlah sejarah bangsa Arab sebelum adanya ulama dan sesudah adanya ulama. Sebelum adanya ulama, di negeri Arab terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang kejam, di mana mereka saling berbunuhan hanya karena ta'assub, kesukuan. Dan mereka juga tega membunuh anak perempuan hanya karena mereka menganggap anak perempuan tidak akan membawa keberuntungan, justru akan menambah beban bagi kehidupan mereka. Kejadian itu terus berlangsung hingga datanglah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, yang mana beliau-beliau ini terkenal sebagai ulama-ulama yang benar-benar ahli dalam bidang mensyiarkan agama Islam. Maka dengan sebab adanya ulama, kegelapan di bumi Arab terserna dan berganti kecemerlangan cahaya yang dapat menerangi setiap hati manusia. Aman sentausalah negeri Arab hingga berkembang menjadi negeri yang makmur dan disegani oleh setiap bangsa di dunia. Maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warathatul anbiya. Ulama itu adalah lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu hadis riwayat Ibnu. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warithatul anbiya, tuhibbuhum ahlus samai wa tastaghfiru lahumul khitanu fil khabri idza matu ila yaumil qiyamah. Ulama itu pewaris-pewaris para nabi, ahli langit para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut meminta ampun untuk mereka bila mana mereka mati hingga hari kiamat.
Di lain hadis diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa besok di hari kiamat di muka pintu surga didatangkan 4 golongan, yang mana keempat golongan itu mereka datang dengan tanpa melalui perhitungan dan tanpa disiksa sama sekali. Yang mana keempat golongan itu adalah para alim ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya, dan orang yang naik haji yang ketika menunaikannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hajinya, dan orang yang mati syahid dalam menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pidato kita pada malam yang berbahagia ini, muliakanlah ulama, karena bahwa sesungguhnya ulama itu adalah penerang di bumi ini. Dikatakan ulama itu di antara banyaknya makhluk-makhluk Allah di bumi ini, ulamalah orang yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hambanya Allah, ulamalah orang yang paling takut kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.